tinggal sebetulnya diisi aja dan kemudian dibuat program. Yang berikutnya lagi adalah dari PPDS. Karena ada anggaran dari 800 miliar, 8 juta sampai dengan 3-4 miliar di tiap-tiap desa. Yang sebagian bisa sebetulnya dialokasikan untuk menutupi pembiayaan posyandu. Nah itulah kira-kira kalau dari yang minus. Kalau yang minus saya kira kreativitas untuk mendapatkan corporate social responsibility CSR dari perusahaan-perusahaan atau para donatur, para mereka-mereka yang mampu dengan prinsip gotong royong untuk membiayai posyandu. Dan mungkin saran saya juga di Kementerian Dalam Negeri, selain kita membantu untuk menghubungkan dengan kementerian-kementerian lain yang memiliki program di desa, seperti tadi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, yang banyak besarannya jauh lebih besar daripada Kemendagri. Itu untuk mengalokasikan untuk kepentingan kegiatan posyandu dalam bentuk DAK. Dan setelah itu kita membantu tentunya regulasi untuk agar daerah tidak ragu-ragu mengalokasikan dalam APBD. Mereka kalau kita regulasinya Pak, pijakannya ada di Kemendagri. Ini yang terjadi adalah melakukan monitoring, pembinaan, dan sekaligus membuat sistem SIPD kita, sistem informasi pemerintahan daerah yang bisa memantau keuangan. Ini Pak Maulid ada di sini. Bapak harus spesifik nomenklatur posyandu sehingga kalau diklik kita bisa tahu berapa biaya APBD provinsi kabupaten kota total dan juga DPR tiap provinsi kabupaten kota berapa struktur anggaran posyandu daerah itu. Nanti kita bisa tahu pemimpin yang peduli dan pemimpin yang tidak peduli pada daerah. Khusus untuk yang di tempat yang Pak Laude, Bapak harus membuat dalam aplikasi sistem keuangan desa tentang mata anggaran posyandu. Jadi Bapak tahu setiap desa itu mana saja jumlahnya berapa dan desa mana saja yang mengalokasikan anggaran untuk posyandu. Yang menganggarkan kita berikan apresiasi, bila perlu penghargaan, bila perlu ada keuangan tambahan insentif desa bagi yang peduli dan bagi yang nggak peduli yang kita berikan berkurang, paling nggak tertulis. Biasa human nature itu insting manusia itu suka dipuji, nggak suka kalau dijelekin. Kalau seandainya kita sudah berikan pujian, penghargaan, sama. Yang berdarum apa tuh? Makin ring PUPR nih kawan. Diumumkan di depan publik bahwa tidak ada yang itu ya, nu pada di Cirebon dibawa harapan kita dalam proses lanjut lain itu lanjut lain untuk memperkuat desa yang paling penting sekali kita adalah kepala bidang dari kita untuk memerangi stunting. Jangan main-main dengan istilah itu. Betul. Karena apa? Karena saya pernah melihat Google stunting, kekurangan gizi, malnutrition di the first 1000 days of life. Ini dari buku-bukunya kekurangan gizi 1000 Aryo hari masa
9 bulan di dalam kandungan dan 2 tahun setelah lahir. Periode adalah kritikal, sangat kritis karena menentukan perkembangan otak dan pertumbuhan badan. Maka mereka harus cukup gizi, terutama protein. Kita perlu pendataan ibu-ibu hamil dan pendataan anak-anak di bawah 2 tahun, itu target utama. Baru kemudian anak-anak yang lain, termasuk program makanan bergizi atau SD bisa. Fine. Tapi yang utama 1000 hari masa kehidupan. Dan itu peran posyandu menjadi sangat luar biasa karena ada di garis depan yang ada di desa-desa, termasuk menimbang badan. Bisa tahu kita menginginkan anak-anak kita jangan sampai kurang gizi, stunting, perkembangan otaknya tak bagus, tubuhnya tidak berkembang bagus juga, dan akibatnya tidak bisa menjadi tenaga kerja yang unggul. Karena unggul itu harus terdidik, berlatih, dan sehat. Kalau mereka tidak jadi tenaga yang unggul karena misalnya stunting, kekurangan gizi, maka mereka bukan menjadi bonus demografi yang menguntungkan untuk membangun kita, tapi menjadi, bahasa saya, menjadi demographic disaster, bencana demografi. Makin banyak angkatan kerja, kalau mereka nggak bekerja dan mereka bukan tenaga kerja yang skill, terdidik, berlatih dan sehat, mereka akan menjadi burden, mereka akan menjadi beban bagi yang produktif, dan akan timbul masalah-masalah sosial, kriminal, konflik. Karena apa? Nggak kerja. Kalau begitu dia kerja fokus semua, dia lupa yang lainnya itu. Nah, saya kira itu saya mohon kalau panjang, tapi tujuan sama saya adalah keinginan saya hadirnya acara yang bapak-bapak dan ibu-ibu dan jauh-jauh datang ke tempat yang katakanlah yang prestisius, ya, tempat yang bagus, mewah. Saya yakin dia juga cukup tinggi untuk membuat kegiatan seperti ini. Ibu-ibu bapak-bapak datang dari jauh, dia juga mungkin menggunakan, ada yang menggunakan APBD mungkin atau biaya sendiri. Jangan sia-sia. Apalagi tadi itu sudah menyampaikan ini adalah rakornas pertama khusus untuk masalah posyandu. Ya. Maka yang begitu manfaatkan ini agak lama-lama lagi tidak apa untuk menyatakan visi dan upaya kita dapat mudah-mudahan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.